Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa ibu semuanya, pada video kali ini ibu sengaja membuat record untuk mata kuliah pengantar bisnis syariah. Nah, ini adalah materi kita yang pertama pada mata kuliah pengantar bisnis syariah ini. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pola kegiatan bisnis, suatu gambaran umum. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bisnis, kita bicara dulu sedikit tentang proses dari islamisasi ilmu ekonomi tersebut. Nah, di Eropa, di negara-negara barat, bahkan di negara-negara muslim sendiri, terjadi yang namanya proses islamisasi ilmu ekonomi. Proses islamisasi ilmu ekonomi yang dimaksud adalah bahwa berbagai disiplin ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi itu mulai dikaji melalui pendekatan agama, salah satunya pendekatan agama Islam. Nah, ini di barat itu mulai gencar sejak tahun 1970-an, sehingga kalau hari ini kita bicara tentang kajian ekonomi Islam atau kajian ekonomi syariah, itu tidak hanya ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi kajian tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam juga terjadi pada negara-negara barat, ya. Itu perkembangan tentang keilmuan ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang terjadi, bahwa ada proses islamisasi dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah bahwa proses islamisasi ilmu ekonomi tersebut dalam Islam, sebenarnya kajian tentang ilmu ekonomi itu sudah ada sejak Islam itu ada, ya, sudah ada sejak Islam itu ada, termasuk tentang kajian bisnis itu sendiri. Tetapi kenapa orang baru belakangan ini mengenal tentang kajian ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Karena dalam sejarah perekonomian barat atau dalam sejarah perekonomian konvensional, sejarah tentang kejayaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu sengaja dikaburkan. Dalam catatan sejarah itulah yang disebut dengan masanya the Great Gap. Jadi tidak dikenal, disebut dengan masa kegelapan, padahal masa-masa tersebut merupakan masa-masa kejayaan Islam, kejayaan dalam bidang perekonomian Islam. Nah, kenapa Ibu sampaikan pengantar itu? Ibu ingin menjelaskan bahwa ketika kita mengkaji bisnis syariah, maka Islam sebenarnya sudah jauh-jauh hari mengkaji tentang keilmuan tersebut. Teman-teman semua tahu bahwa Rasulullah juga adalah seorang pedagang, begitu ya. Jadi dalam agama kita Islam, kita punya banyak figur, banyak contoh, dan punya banyak aturan agama yang mengatur tentang kegiatan berbisnis. Nah, pertama kita ingin melihat dulu bahwa semangat berwirausaha itu dalam Islam itu sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh, Allah berkata, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah sampaikan bahwa فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah menyampaikan bahwa kalau kita sudah selesai sholat, sudah selesai beribadah, maka kita disuruh untuk mencari karunia Allah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara bekerja, begitu. Di ayat lain juga Allah menyampaikan bahwa Allah sudah menyediakan banyak sekali sumber daya di muka bumi ini.
Allah menyediakan banyak sumber daya alam di muka bumi ini. Tujuannya untuk apa? Untuk makhluknya. Begitu ya, termasuk untuk kita manusia. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan negara tentunya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal tersebut. Nanti silakan mahasiswa mengelaborasinya sendiri. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mesti bicara dulu tentang pengertian bisnis itu sendiri. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bisnis itu adalah usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Lalu Skinner memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan bisnis itu adalah pertukaran barang atau jasa atau yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Lalu Anogara dan Sugiastuti mengatakan bahwa bisnis is the buying and selling of goods and services. Bisnis itu adalah membeli dan menjual barang-barang dan jasa, begitu ya. Jadi yang diperjualbelikan dalam bisnis itu tidak hanya barang, goods, tetapi juga services, jasa-jasa. Contoh, ketika kita naik kendaraan umum maka yang dibayar adalah jasanya. Ketika teman-teman motong rambut maka yang dibayar adalah jasanya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Jadi nggak mesti bisnis itu untuk barang-barang saja. Nah, Strap dan Atter mengatakan bahwa aktivitas bisnis itu nanti akan menjalankan proses produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Nah, dari beberapa pengertian di atas bisa kita lihat bahwa aktivitas bisnis itu ada beberapa hal. Yang pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Memproduksi, misal ketika kita belanja di kafe misalnya atau beli makanan, makanan itu diproduksi langsung oleh yang jual. Itu artian bahwa dia berbisnis dengan melakukan aktivitas bisnis melalui memproduksi barang, ya. Tetapi berbeda hal dengan ketika kita beli pakaian di toko. Ya, nah orang yang jual pakaian tersebut bukanlah dia yang langsung memproduksi, tetapi dia juga mengambil barang dari pihak lain. Nah, inilah yang disebut dengan mendistribusikan barang dan jasa. Nah, jadi kegiatan bisnis nggak melulu bahwa harus selalu memproduksi barang, enggak. Bisa jadi dia hanya mendistribusikan barang atau jasa dan itu merupakan bagian dari aktivitas bisnis, ya. Nah, yang kedua, dia akan mencari profit, keuntungan, lalu berusaha memuaskan konsumen. Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa berbisnis bukan sesuai dengan kebutuhan penjual, tapi memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Kalau pangsa pasar kita butuh kerudung, maka yang kita jual kerudung, ya. Jangan sampai kita jual bikini di IAIN, itu nggak cocok karena orang IAIN nggak pernah menggunakan pakaian itu, begitu ya. Nah, jangan pula menjual barang-barang yang tidak dipergunakan oleh pangsa pasar kita. Jadi juallah suatu barang pada pangsa pasar yang tepat, begitu ya. Nah, lalu secara Islami, bisnis itu bertujuan yang pertama itu mencari target hasil profit materi dan benefit non materi, bahwa dalam Islam tujuan kita nggak hanya untuk mencari keuntungan profit berupa materi, tetapi juga ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, seperti bisnis kita memberi manfaat nggak buat lingkungan kita, bisnis kita tidak merugikan orang lain nggak, begitu. Jadi ada hal-hal kemaslahatan umat yang mesti kita perhatikan dalam bisnis. Jangan sampai bisnis kita memberikan mudarat bagi orang lain, begitu ya. Nah, bisnis secara Islami juga harus memperhatikan pertumbuhan dan keberlangsungan. Kenapa? Kita harus
merencanakan bisnis kita ini ke depan seperti apa. Kenapa? Karena dalam bisnis kita itu tidak hanya terkait hasil rezeki kita di sana, tetapi juga ada rezeki orang lain di sana. Akan ada kepentingan supplier di sana, akan ada kepentingan pekerja kita di sana, akan ada kepentingan konsumen kita di sana. Jadi ketika kita memperhatikan keberlangsungan dan pertumbuhan, maka kita juga telah memperhatikan hidup banyak orang, begitu ya, sehingga hal ini perlu diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah keberkahan dan keridhaan Allah ya. Kita mesti melakukan praktek-praktek bisnis yang diberkahi dan diridhai oleh Allah begitu. Nah, jadi jangan melakukan suatu hal yang itu melanggar aturan agama, yang itu melanggar ajaran Islam. Nah, itu dia. Berikutnya, ketika kita bicara tentang faktor pendorong perkembangan bisnis atau perusahaan, maka yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berbisnis, yang kita lakukan adalah mewujudkan barang yang akan diminta oleh masyarakat. Ini yang Ibu jelaskan tadi, bahwa yang kita sediakan adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen, bukan barang yang kita butuhkan, begitu ya. Lalu yang kedua, ada keinginan untuk memperoleh keuntungan ataupun profit. Nah, ada faktor pendorong produksi dan peranan pengusaha. Dalam perekonomian kita mengenal ada yang namanya faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam. Yang Ibu sampaikan di awal tadi, Allah sudah menyediakan banyak hal di muka bumi ini untuk kita. Lalu ada faktor modal dan barang modal, ada SDM dan ada kewirausahaan. Nah, terkait dengan SDM ini, teman-teman nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas bahwa kita harus menempatkan orang yang tepat sesuai dengan keahliannya ya. Karena kalau kita tidak tepat menempatkan pekerja sesuai dengan keahliannya, maka ini akan berpengaruh pada produktivitas bisnis, sehingga hal ini perlu menjadi catatan utama kita. Nah, kewirausahaan itu maksudnya apa? Yaitu jiwa atau kemampuan seseorang dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan suatu usaha begitu. Nah, orang yang sudah memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa wirausaha, maka dia nanti akan bisa mempersiapkan pendirian perusahaannya, menjalankan sampai dengan memasarkan barang yang dihasilkan atau memasarkan produk dari orang lain tersebut begitu. Nah, suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, mulai dari yang terkecil, bisa jadi dia membuat bisnis itu adalah home industry ya, atau industri rumahan, sampai dengan yang besarnya nanti bisa melakukan bisnis pada perusahaan-perusahaan yang go public. Perusahaan yang go public yaitu perusahaan yang sudah bisa listing di bursa efek, perusahaannya sudah bisa melakukan jual beli saham ya, sehingga nanti suntikan dananya itu sudah bisa dari melakukan transaksi jual beli saham ya. Nah, berikutnya kita mengkaji kaitan antara sistem perekonomian dengan peranan perusahaan. Nah, sistem perekonomian yang umum diberlakukan di negara di dunia ada 3, yaitu perekonomian pasar bebas, perekonomian perencanaan terpusat, dan perekonomian campuran. Nah, dalam sistem perekonomian pasar bebas, kegiatan utama perekonomian ditentukan oleh kegiatan pasar. Pemerintah tidak ikut campur dalam urusan perekonomian. Jadi apapun yang terjadi di pasar, fluktuasi kegiatan ekonomi ataupun fluktuasi harga yang terjadi di pasar, itu seluruhnya tergantung dari kegiatan pasar. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah, kaitannya apa dengan bisnis? Kalau sistem ekonomi pasar bebas yang diterapkan dalam suatu negara, maka kegiatan bisnisnya akan lebih kompetitif ya, saingan akan sangat ketat. Kenapa? Karena semakin bisa orang menguasai pasar, maka dialah yang akan menguasai bisnis begitu ya, karena segala sesuatu ditentukan oleh pasar. Nah, ini yang terjadi dalam sistem perekonomian pasar bebas. Nah, lalu ada sistem perekonomian perencanaan terpusat. Ini sebenarnya
berkembang karena ketidakpuasan kepada sistem pasar bebas tadi, sehingga lahirlah pemikiran sistem perekonomian perencanaan terpusat atau dikenal juga dengan komunisme sosialisme begitu ya. Cuman ini juga mengalami kegagalan. Nah, pada sistem perekonomian ini segala kegiatan perekonomian itu diatur oleh pasar ya. Semuanya menjadi hak pemerintah untuk mengatur perekonomian ya. Kalau tadi diatur oleh pasar, hari ini pada sistem ini itu diatur oleh pemerintah seluruh kegiatan perekonomian. Tapi lagi-lagi dua-dua sistem tersebut mengalami kegagalan. Nah, ada sistem perekonomian campuran, bahwa ada campur tangan pemerintah dan ada juga keterlibatan pihak swasta di sana begitu. Jadi misal untuk memproduksi barang dan jasa yang vital itu biasanya dikuasai oleh pemerintah begitu. Untuk perekonomian yang sektor-sektor vital itu dikuasai oleh pihak pemerintah begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan perekonomian campuran. Nah, dalam perekonomian itu bisa saja mengerapkan lapangan usaha, seperti bisa membuka usaha di sektor primer. Misal sektor primer ini yang berkaitan dengan keadaan alam, cuaca dan kekayaan alam, seperti bisnis di sektor pertanian begitu ya, pertambangan. Hari ini kita makan masih pakai nasi gitu ya. Usaha padi itu merupakan di sektor primer. Lalu ada di sektor sekunder, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi begitu ya. Lalu ada di sektor tersier. Nah, lalu lapangan usaha itu tidak hanya bisa dilakukan pada sektor barang-barang saja, tetapi juga bisa untuk memperjualbelikan pada bisnis pada sektor jasa begitu ya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.